Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها
wa ilaihi yurja'un. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Maha suci Allah, hari ini kita bisa duduk kembali di masjid ini dalam sehat walafiat. Kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majlis ilmu, majlis Al-Qur'an. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing Allah catat sebagai amal kebaikan, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan kesalahan dan dosa kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di surah Al-Imran dari ayat 189 sampai selesai. Kita akan baca bersama dulu surah Al-Imran ayat 187 sampai 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallahu al-azim. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. 10 ayat terakhir surah Al-Imran ini dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa ada orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi. Orang Quraisy ini minta beberapa permintaan, tetapi Nabi waktu itu mengabulkan permintaannya. Di dalam salah satu tafsir ada riwayat dari Imam At-Tabrani bahwa atas Quraisy al-Yahud faqalu, kafir Quraisy itu datang kepada Yahudi dan mereka berkata, bima ja'akum Musa. Mereka bertanya kepada Yahudi, Nabi Musa itu datang kepada kalian membawa apa? Atau dengan apa? Qalu, dijawab oleh Yahudi, asahu wa yadahu bayda'a linadhirin. Musa itu datang kepada kami dengan membawa tongkat, dan kehebatan Nabi Musa itu tangannya itu putih bercahaya bagi orang-orang yang melihat. Itu kata Yahudi tentang Nabi Musa. Wa atau an-nasara, lalu mereka datang kepada Nasrani. Quraisy itu datang kepada Nasrani. Faqalu kaifa kana Isa. Mereka bertanya, bagaimana Nabi Isa? Apa hebatnya Nabi Isa? Qalu kana yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Nabi Isa itu kehebatannya bisa menyembuhkan penyakit lepra, penyakit baros, dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kata siapa? Kata Nasrani tentang kehebatan Nabi Isa. Fatau Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu
kafir Quraisy tadi datang kepada Nabi, faqalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yaj'al lana as-safa dhahaban. Wahai Muhammad, berdoalah untuk kami, jadikan bukit Safa, gunung Safa, dhahaban, menjadi emas. Fada'a rabbahu, lalu Nabi berdoa, ya Allah, seperti permintaan kafir Quraisy, jadikan bukit Safa menjadi dhahaban, emas. Fanazalat hadil ayat, ternyata Allah tidak merubah Safa menjadi emas, tetapi Allah turunkan surah Ali Imran ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di riwayat lain disebutkan ketika ayat ini turun, Nabi terus-menerus nangis. Terus-menerus nangis. Dari malam sampai subuh itu nangis terus. Ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasul menangis? Aku mendapatkan ayat ini. Apa yang membuat nangis? Kalau kita lihat dari terjemah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya Nabi Muhammad itu diberikan ayat ini oleh Allah, andai saja manusia mau berpikir terhadap jagat raya, langit dan bumi, pergantian malam dan siang, harusnya dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan itu, yang tidak bisa melakukan itu. Maka di sini disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard hadhihi fi irtifaiha wa ittisa'iha fi inkhifadiha wa kathafatiha wa ittidaiha. Bagaimana kalau kita melihat langit, ditinggikan langit itu begitu luasnya, bisa jadi ketika orang mengamati jagat raya antariksa, dia habis umurnya sebelum mencapai apa yang dia inginkan. Waqtilafil laili wan nahar, begitupun dengan pergantian malam dan siang. Malam itu ada, siang itu ada. Terkadang malam lebih panjang daripada siang, atau sebaliknya, terkadang siang lebih panjang daripada malam. Itu semua bisa terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa menarik matahari muncul lalu tenggelam, begitupun bulan muncul lalu tenggelam? Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika taqdirul azizil hakim, itu semua menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi setelah proses Isra dan Mi'raj, kan Nabi di zoom out gitu ya, keluar jagat raya itu. Oleh Allah diperlihatkan bagaimana besarnya jagat raya ini. Nah, setelah turun ayat ini, Nabi kalau bangun tidur seperti kita bangun tidur, lalu Nabi membaca ayat ini dari mulai 191 sampai selesai surah Ali Imran. Sampai selesai surah Ali Imran. Kenapa? Karena Nabi ketika di zoom out diperlihatkan bagaimana besarnya jagat raya ini, sehingga tidak ada kata yang bisa kita ucapkan kecuali subhanallah, maha suci Allah. Kita saja kalau sekarang keluar malam lihat bintang, lihat bulan, siang hari lihat matahari, kalau saja mau tafakur sejenak saja, maka akan muncul bagaimana itu bisa terjadi. Tidak ada keikutsertaan makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua bisa tercapai, siapa yang bisa memikirkan itu? Li ulil albab, namanya ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Al-aqulut tamah az-zakiyah allati tudrakul asya' bihaqaiqiha. Ulul albab itu adalah orang yang mampu melihat hakikat segala sesuatu.
Dia bisa melihat itu. Maka ulul albab itu nanti di ayat berikutnya itu cirinya dua, satu berzikir, dua berfikir. Zikir dan pikir itu ciri dari ulul albab. Di ayat lain Allah sampaikan surah Yusuf ayat 105 106, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard, berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, yamuruna 'alaiha, dia melewati itu, dia melihat itu, dia menyaksikan itu, wa hum anha mu'ridun, tapi mereka berpaling. Lihat langit, biasa aja. Lihat bulan, biasa aja. Lihat matahari, biasa aja. Nggak ada efeknya. Padahal kalau dia amati bagaimana itu langit ditinggikan, bagaimana bulan dan matahari diciptakan, bagaimana bintang-bintang semua tidak bertabrakan, itu semua pasti ada yang ngatur. Karena benda sekecil apapun ada penciptanya. Bagaimana mungkin benda yang besar nggak ada penciptanya? Coba bapak bilang sama anak kita, bapak datang ke rumah bilang, ini kancing dek, ini kancing sama jarum, ini tiba-tiba jadi sendiri, tring aja jadi sendiri. Anak kecil gak mungkin percaya. Mana mungkin itu jarum jadi sendiri, ini kancing jadi sendiri? Gak mungkin, pasti ada yang buat, pasti ada yang buat. Itu kancing dan jarum begitu kecilnya harus ada yang buat, nggak mungkin jadi sendiri. Bagaimana dengan jagat raya ini, bintang, bulan, matahari, masa iya tiba-tiba jadi sendiri? Bumi jadi sendiri, masa yang kecil aja harus ada yang menciptakan, bagaimana ada yang besar? Atau tiba-tiba kita agak gedean dikit, nah ini handphone tiba-tiba ada sendiri, nggak ada pabriknya. Anak ini mikir 7 keliling mikirnya, bagaimana mungkin ada handphone, nggak ada pabriknya, pasti ada yang buat. Kalau yang kecil saja butuh pencipta, kalau barang-barang yang ada di sekitar kita saja harus ada pencipta, bagaimana dengan jagat raya langit dan bumi? Tapi ada orang yang melihat itu biasa saja, tidak sampai ke hatinya. Yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun, mereka melihat itu semua dan hatinya berpaling. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka tidak mau melihat itu dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyampaikan ayat berikutnya, siapakah ulul albab yang dimaksud dalam Ali Imran ini? Yang memiliki akal yang cerdas, akal yang hebat, yang bisa melihat segala sesuatu hakikatnya. Lalu Allah memberikan sifat di ayat berikutnya. Satu, alladzina yadhkurunallaha, mereka adalah orang-orang yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan berbaring. Ada dua di sini. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim adalah orang-orang yang menjaga zikirnya kepada Allah. Lagi jalan berdiri, hatinya zikir kepada Allah, bisa baca tahmid, tahlil, takbir, tasbih. Hatinya terikat dengan Allah, zikir kepada Allah. Lidahnya basah dengan zikir kepada Allah. Ketika duduk juga berzikir. Ketika tiduran juga berzikir. Nggak pernah lalai dari zikir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang dimaksud dengan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim adalah orang yang sholat. Dalam satu riwayat disebutkan, sholli qa'iman, kata Nabi, sholatlah kamu berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Fa in lam tastati fa ala janbika, kalau enggak bisa juga duduk maka boleh berbaring. Berbaring. Artinya apa? Ayat ini la yaqta'una dzikrahu fi jami'i ahwalihim bi sarairihim wa dhamairihim wa alsinatihim. Jangan sampai terputus zikir kepada Allah dengan berbagai macam kondisi. Lagi nyupir motor, nyupir mobil, hatinya tetap zikir kepada Allah.
Bisa jadi matanya lihat kemana-mana, lihat jalan kau nyupir, tapi hatinya berzikir kepada Allah. Zikir ini bisa zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Bisa jadi istighfar, bisa salawat, bisa jadi dia murojaah, bisa jadi dia membaca Quran, bisa jadi dia tadarus. Semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri pertama orang yang ulul albab adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang kalau tidak dibiasakan lidah ini zikir, suka eman, sayang. Kita dari rumah berangkat ke kantor, ya, pakai angkutan atau pakai jemputan, katakanlah sejam 2 jam, ya kan? Bisa jadi itu nganggur. Lidah kita nganggur, hati kita nganggur, nggak apa-apa, nggak melakukan apa-apa, kan sayang. Kalau kita gunakan buat baca sholawat, udah berapa sholawat dalam 2 jam ini kita baca. Kalau kita baca zikir, berapa ratus bahkan ribu zikir yang kita baca. Kalau kita baca istighfar, berapa puluh istighfar kita baca. Kalau kita sekarang tadarus atau tilawah atau murojah, berapa ayat atau surat atau halaman atau juz yang kita baca. Maka gunakan sebaik mungkin supaya kita termasuk menjadi ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ciri pertama. Ciri kedua, ulul albab itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berfikir, tafakkur, merenung dalam penciptaan langit dan bumi. Kok bisa ya ada langit begitu tingginya? Kok bisa ada malam dan siang? Kok bisa kalau kita lihat langit warnanya biru? Kok bisa dan lain-lain? Siapa yang menciptakan itu? Yafhamuna ma fihima minal hikam ad-dala ala 'azamatil khaliq wa qudratihi. Ketika kita melihat langit dan bumi, maka yang muncul dan lahir adalah keagungan pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita melihat jagat raya, yang kita saksikan adalah bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Maka penting tafakur itu. Tafakur itu penting. Tafakur itu berbeda dengan melamun. Kalau melamun namanya menghayal. Oh, kalau saya banyak duit nih, nanti ganti mobil, nanti ganti rumah, nanti ganti istri. Oh, namanya melamun, menghayal tuh. Oh, menghayal. Tapi kalau tafakur itu ada tujuannya. Maka beberapa ulama menyampaikan, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, inni la akhruju min manzili fama yaqau basari ala syai'in illa ra'aitullah alayya fihi nikmah. Saya kalau keluar dari rumah, apa yang saya lihat, saya menemukan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya keluar dari rumah, lihat pohon, ingat Allahnya telah menciptakan pohonnya. Lihat ke atas, dari mulai awan, langit, termasuk yang terbang di langit dari burung, saya melihat Allah sebagai penciptanya. Lihat ikan, lihat penciptanya. Yang dilihat adalah bukan hanya makhluknya, tapi siapa yang menciptakan itu semua. Auli fihi ibrah, sehingga saya mengambil pelajaran, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tafakkuru wal i'tibar, berfikir dan mengambil pelajaran. Nah, seringkali banyak orang matanya cuma tertuju pada objeknya saja. Lihat kucing, ih bagus banget nih kucing. Lupa siapa yang menciptakan kucing. Lihat burung, hebat nih burung nih, cantik warnanya, indah kicauannya. Tapi lupa siapa yang menciptakan burung itu. Kita lihat lagi benda-benda yang lain yang Allah ciptakan, harusnya langsung terlihat Allahnya sebagai Khalik, pencipta itu. Karena yang kita lihat objek itu tidak jadi sendiri, tapi ada yang menciptakan. Dalam riwayat lain, Hasan Al-Basri annahu qala tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Kata Hasan Al-Basri, tafakkur sejenak, sejam saja
itu lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam tanpa tafakur. Maksudnya apa? Kalau kita berpikir tafakur terhadap ciptaan Allah akan melahirkan akidah yang kuat, iman yang kokoh, tawakal yang sempurna. Karena apa? Karena kita tafakur terhadap ciptaan Allah. Ada orang sekarang sholat sepanjang malam sholat tapi nggak pakai ilmu, nggak pakai iman. Gimana akan bermanfaat dan bernilai kalau sholat yang dilakukan tanpa kekuatan iman dan akidah yang kuat? Itu maksudnya. Sedangkan orang yang tafakur, karena tafakur itu akan menguatkan akidahnya, akan menguatkan imannya, akan menguatkan tawakalnya. Maka ketika dulu ada perjanjian Hudaybiyah, orang kafir memberikan kesempatan kepada orang Islam, boleh orang Islam buka majelis di mana saja silahkan. Walaupun perjanjian Hudaybiyah itu sepintas merugikan, tapi satu yang mereka luput, yaitu memberikan kesempatan kepada kaum muslimin. Untuk apa? Tidak berperang selama 10 tahun. Ternyata ketika tidak perang digunakan untuk apa? Untuk menanamkan akidah dan tauhid. Majelis di mana-mana boleh membicarakan tentang ketuhanan dan lain-lain. Dan ternyata ketika umat Islam membicarakan ketuhanan, kita yang paling menang. Kenapa? Karena paling logis. Tuhan kita Esa satu, tidak dua, tidak tiga. Tuhan kita itu nggak kelihatan. Tuhan kita itu maha segala sesuatu. Kan paling hebat. Secara logika kita menang. Masa iya ada kepala sekolah 2 berantem mulu tuh kerjaannya? Masa iya ada rektor 2, ketua DKM aja 1, nggak mungkin 2. Kalau 2 bingung. Tuhan juga harus 1. Dari, oh iya, jumlahnya saja kita sudah sangat logis sekali. Lalu sekarang ada Tuhan. Tuhan kok kelihatan? Tuhan kok kelihatan? Tuhan kok bisa dipegang? Mana hebatnya Tuhan bisa dipegang? Mana hebatnya kok Tuhan kelihatan? Justru Tuhan kita nggak kelihatan, itu menimbulkan, melahirkan kehebatan. Ini hebatnya Tuhan kita. Karena Tuhan kita hebat, maha berkuasa, nggak kelihatan tuh. Jangankan dipegang, kelihatan aja enggak. Melahirkan keyakinan bahwa oh, Tuhan kita hebat. Saya pernah nanya sama anak-anak di kelas. Saya bilang Tuhan agama lain itu kelihatan, bisa dipegang, ya kelihatan tuh, ada fotonya, gitu. Nah Tuhan kita nggak kelihatan. Saya bilang kerenan mana? Nggak kelihatan dong Pak. Kok bisa begitu? Iya, karena nggak kelihatan, melahirkan bahwa Tuhan kita itu hebat. Kalau sekarang kelihatan apa hebatnya? Bisa jadi nanti diprotes, bagusan saya jadi Tuhan daripada dia. Kan begitu. Karena gak kelihatan itu justru melahirkan pemahaman Tuhan kita hebat. Dan sangat logis sekali Tuhan harus hebat. Masa iya Tuhan gak hebat? Maka kata Hasan al-Basri, tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Tafakkur, berpikir terhadap ciptaan Allah sesaat saja, sejenak saja, sejam saja lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Al-fikratu mir'atun taraka hasanatika wa sayiatika. Lalu dalam riwayat lain sebutkan bahwa tafakur itu cermin. Kalau kita mau tafakur itu cermin. Cermin buat apa? Karena dengan tafakur kamu bisa melihat kebaikanmu dan bisa melihat keburukanmu. Kalau kita tafakur dari mana datangnya kita, kemana akan kita tuju, apa yang sudah kita lakukan, berapa amal kita, berapa dosa yang dikerjakan, berapa pahala yang sudah dikumpulkan, bagaimana respon kita kepada perintah Allah, bagaimana respon kita kepada larangan Allah. Tafakur kita akan kelihatan dan nampak berapa banyak kebaikan kita, berapa banyak keburukan kita. Tafakur. Makanya kalau ada sela-sela kita sendiri di rumah
atau di masjid, atau dalam perjalanan kita sendiri, gunakan buat tafakur. Untuk melihat diri kita. Mir'atun, itu sebagai cermin, taraka hasanatika wa sayiatika. Dengan kita bertafakur akan nampak kebaikan dan keburukan kita. Tafakur. Riwayat lain sebutkan Sufyan bin Uyainah, al-fikratu nurun yadkhulu qalbak. Tafakur itu cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Ketika seseorang mau tafakur, maka hakikatnya dia sudah dimasukkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cahaya itu dia bisa berpikir dengan logis dan akan menemukan ketauhidan, keimanan, ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, annahu qala, pernah berkata, tuba liman kana qiluhu tadakkuran. Sungguh beruntung orang yang ucapannya tadakkur, zikir. Kalau ngomong zikir, dalam arti gini, dia sendiri zikir. Kalau ngobrol sama orang, ucapannya itu baik terus. Nggak ada keluar kata-kata yang melahirkan dosa. Seperti cacian, makian, hinaan, bulian, nggak ada. Kalau ngomong, baik. Kalau ada kawan, masa ada kawan dibiarin mulu? Ya ngobrol lah. Ngobrol tapi kata-katanya baik. Tidak menyakitkan siapapun. Tapi kalau nggak ada kawan, dia sendiri, tadakkuran, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samtuhu tafakkuran, dan kalau dia diam, diamnya dia tafakkur. Tafakkur, berpikir terhadap keesaan Allah, kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Wa nadharuhu ibran, dan pandangannya itu adalah ibrah, pelajaran. Kalau melihat sesuatu, ambil pelajaran. Melihat sesuatu, ambil pelajaran. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Apa teladan yang bisa diambil dari apa yang dia lihat? Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakur itu harus menjadi ciri khas kita. Zikir dan pikir. Zikir jalan, pikir juga jalan. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, al-kalam bi dzikrillahi azza wa jal hasanun. Kita berbicara, mengeluarkan kata-kata, isinya zikir, itu sungguh sangat bagus. Wal fikratu fi ni'amillahi afdalul ibadah, dan bertafakur terhadap nikmat Allah adalah ibadah yang paling utama. Kita melihat di hadapan kita ada nasi. Ada nasi. Jangankan sepiring, satu butir nasi saja kita tidak bisa menciptakan. Apalagi sepiring, apalagi seliter, nggak bisa. Makanya suatu saat seorang ulama itu kalau makan dengan pakaian seperti mau ibadah kepada Allah, sempurna. Ketika ditanya, ya Syekh, kenapa kalau mau makan itu seperti mau sholat? Bukankah kita mau makan? Nanti jubahnya, gamisnya, pokoknya nanti kena sambal atau kena makanan, kena sayur. Dijawab oleh gurunya, saya ketika mau makan dengan pakaian kehormatan seperti ini bukan karena memuliakan nasinya, bukan karena memuliakan sayurnya, tapi saya teringat yang menciptakan nasi dan seluruh sayuran-sayuran ini. Karena saya tidak bisa menciptakan satu butir nasi pun nggak bisa. Maka saya menghormati Allah sebagai pencipta nasi. Itu tafakur, itu tafakur. Maka orang yang tafakur nggak mungkin dia mubazir. Ambil banyak buang, ambil banyak buang. Nggak mungkin. Kenapa? Untuk menciptakan satu butir saja nggak bisa. Bagaimana tiba-tiba dibuang? Makanya dulu saya pernah diundang di gedung itu hajatan nikah, suruh baca doa. Setelah baca doa saya sampaikan pada hadirin sekalian, silahkan makan makanan yang ada di ruangan ini sepuasnya.
Tapi satu yang tidak boleh dilakukan, membuang makanan. Terkadang kan kalau hajatan begitu, ambil, masih banyak tinggalin, ambil, tinggalin. Ah itu, orang kalau tafakurnya jalan, nggak berani tuh. Dan ini harus diwariskan kepada anak-anak kita. Nah, ambil makanan yang bisa kamu makan sampai habis. Jangan sampai mubazir. Kelihatannya sih enak nih makanan, ngambilnya banyak. Setelah diambil ternyata nggak pas dengan lidahnya, buang. Ya. Jangan sampai ada yang buang-buang makanan. Kenapa? Al-wal fikratu fi ni'amillahi afdalul ibadah. Kita tafakur kepada nikmat Allah. Itu ibadah yang paling utama. Kita lihat sekarang buah-buahan, ada mangga, ada rambutan, ada pisang. Emang bisa menumbuhkan pisang? Nggak bisa. Nggak bisa. Tiba-tiba saja ada buah-buahan di hadapan kita, sayur-sayuran di hadapan kita. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Allah. Walaupun rentetannya panjang, ada tangan petani, ada tangan pedagang dan lain-lain, tapi sampai kehadiran kita di hadapan kita itu nikmat dari Allah. Maka pikirkan, harus berani untuk terus-menerus tafakur. Yang kita lihat bukan buahnya, bukan sayurannya, bukan nasinya. Yang nampak di hadapan kita Allah sebagai pembuat nasi, beras, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Wa qala Mughithul Aswad, ulama lain berkata, zurul kubur kulla yaumin tafakkarakum. Ziarahlah kubur kalian semua tiap hari dan berfikirlah tafakur. Jadi datang ke kuburan buat tafakur. Apalagi datang namanya sama. Datang ke kuburan tiba-tiba nama di batu nisannya sama dengan nama kita. Tafakur. Wa syahidul mauqib biqulubikum, saksikan bahwa rumah terakhir kita adalah kuburan. Wanzuru ilal munsharif bil fariqaini ilal jannati awin nar. Perhatikan, pandang itu kuburan. Bahkan kita bisa memandang jauh bahwa nanti akan dipisahkan mana yang masuk golongan surga, mana yang masuk golongan neraka. Wa ashiru qulubakum wa abdanikum dzikran nar. Dan rasakan oleh hati kita dan badan kita, kalau saja di antara kita ada yang dimasukkan dulu ke dalam neraka, rasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya. Itu namanya tafakur. Ya, tafakur. Jadi datang ke kuburan itu bukan hura-hura, tapi buat tafakur. Buat tafakur. Bagaimana mungkin dia datang ke kuburan bisa ketawa terbahak-bahak, padahal masa depan dia ada di sana. Wa syahidul mauqib biqulubikum, saksikan tempat terakhir kalian adalah kuburan. Itu namanya tafakkur. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri khas atau ciri karakter utama dari ulul albab adalah yang pertama menjaga zikir, yang kedua menjaga pikir. Jalan. Makanya wajibkan diri kita untuk selalu basah, rotban li dzikrillah. Mulut ini basah karena zikir kepada Allah. Nah, zikir ini enggak ada ujuk-ujuk, harus dilatih. Harus dilatih. Makanya ada orang yang zikirnya la ilaha illallah. Ya. Orang tiap hari zikirnya la ilaha illallah, ada zikir khafi, ada zikir jali. Kalau khofi ini kelihatannya mulutnya diam, tapi hatinya berzikir kepada Allah, itu khofi. Ada jali, jali itu ya zikirnya, lidahnya ikut baca, kelihatan tuh bacaan zikirnya itu kelihatan dari lidah dan bibirnya kelihatan, itu jali. Kalau khofi kelihatannya diam aja, tapi hatinya berzikir. Nah, zikir ini bisa dengan hati, bisa dengan lidah, dan bisa dengan anggota badan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dilatih, termasuk pikir. Tafakur juga harus dilatih.
apa yang kita lihat, jangan fokus pada objek yang kita lihat, tapi di balik objek itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya fokus pada objek, ya selesai. Tapi kalau kita lihat di balik objek itu ada sesuatu, maka tauhid kita, akidah kita, tawakal kita akan loncat, akan kuat, akan semakin kokoh. Contoh lain, kita dapat paket, ya kan, tiba-tiba datang paket, ya kan, kita terima. Kalau kita fokus pada paketnya, oh ini paket baju. Tapi kan kita nggak hanya lihat baju, ini paket hasil pesanan saya kepada penjual. Pada penjual, ini paket dikirimkan oleh siapa? Oleh penjual. Enggak ujuk-ujuk paket datang. Ketika kita, alhamdulillah paket datang, itu paket datang karena ada yang ngirim. Kok dikirim? Karena kita beli pada penjual. Sama, ketika kita melihat segala sesuatu di jagat raya ini, jangan hanya fokus pada objeknya, tapi kita lihat siapa yang melahirkan objek itu. Termasuk kondisi apapun, mendapatkan musibah, mendapatkan nikmat, ada kesulitan, ada masalah, yang kita lihat adalah Allah yang melahirkan itu semua. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama zikir, yang kedua pikir. Lalu karena dia berzikir kepada Allah dan berpikir kepada penciptaan Allah, penciptaan makhluk Allah, dia sadar bahwa Allah sebagai pencipta dan seluruh yang ada ini diciptakan oleh Allah, maka muncul kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Allah menciptakan lalat enggak sia-sia. Oh ini kan banyak membawa penyakit. Sepintas begitu, coba amati terus, nggak ada yang sia-sia. Allah menciptakan nyamuk, ngapain juga Allah ciptain nyamuk? Bikin kesel, bikin gatel, ya kan? Bikin bentol dan lain-lain, menciptakan nyamuk. Sepintas nggak ada manfaatnya, bahkan mudarat. Coba pikirkan panjang lebar. Itu nyamuk dari dulu sampai sekarang muncul pabrik obat nyamuk. Baygon lah yang disemprot lah pakai listrik, nggak habis-habis itu nyamuk. Nggak habis-habis itu nyamuk, ada terus. Makanya surat Al-Baqarah, ba'udatan fama fawquha. Allah ini nggak malu menciptakan satu benda yang lebih kecil dari nyamuk. Itu nyamuk disebut. Ternyata ketika diteliti, dahsyat sekali apa yang terjadi dengan nyamuk. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada engkau menciptakan sesuatu batila, sia-sia, enggak ada. Cuman kita saja yang tidak nyampe. Kita lihat kecoa, ngapain juga kecoa. Kita lihat tikus, wah kesal. Seolah-olah itu semua tidak ada manfaatnya, padahal ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Muncul kalimat subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak ada kekurangannya, Engkau tidak ada cacatnya sedikit pun. Engkau maha sempurna. Faqina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Jangan sampai kita menyangka ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah sia-sia. Jangan. Jangan sampai protes, ngapain sih Allah ciptakan ini? Jangan. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan yang sungguh luar biasa. Faqina adzabannar. Rabbana, Tuhan kami. Dari sini, dari Rabbana ma khalaqta batila sampai sini, ini menjadi doa. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, man, orang, tudkhilin nar, yang dimasukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, sungguh orang itu telah Engkau hinakan. Wa manil zalimina min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang kafir.
Orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami dengar, munadian, orang yang memanggil, yunadi lil iman, memanggil dengan iman. Siapa? Nabi. Ayo beriman kepada Allah, Al-Quran. Ayo beriman kepada Allah. An aminu bi rabbikum, untuk beriman kepada Tuhan kalian, fa amana, dan kami iman. Ada orang manggil untuk iman, kita iman. Ada orang manggil kepada kita untuk bertauhid kepada Allah, kita bertauhid. Rabbana, Tuhan kami, kalau kami sudah beriman, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kami. Wa kafir anna sayiatina, hapuskan kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Karena kita dipanggil untuk iman, kita iman. Maka karena kita sudah punya iman, ya Allah, ampuni dosa kami, hapus kesalahan kami, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Rabbana, Tuhan kami, wa atina, berikan kepada kami, ma wa'adtana, apa yang telah kau janjikan, ala rasulika, melalui lisan rasulmu. Kalau melakukan kebaikan, ini balasannya, melakukan dosa, ini balasannya. Kalau taat seperti ini, kalau maksiat seperti ini. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan engkau jadikan kami sedih pada hari kiamat. Apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulmu, berikan kepada kami. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau, ya Allah, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ini doa bisa kita baca. Bahkan Nabi membaca ayat 10 ayat terakhir ini, dari mulai 190 sampai selesai surah Ali Imran, itu dibaca setiap malam. Untuk apa? Mengingatkan dirinya terhadap zikir, fikir, dan minta diampuni dosa. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Baru di ayat berikutnya Allah jawab, fastajaba lahum rabbuhum, Allah kabulkan doanya. Maka ayat ini bisa kita tulis, kita taruh, kalau kita bangun baca nih sebagai doa, ya, sebagai doa. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi rumah tangga kita, keluarga kita, Allah jadikan putra-putri kita soleh-solehah yang bisa mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah berkahi rezeki kita, pekerjaan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.